Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 hari ini kita akan memperkenalkan apa-apa saja yang ada di keraton apa teman-teman? Keraton Kaibon. Oke, jadi ikutin terus perjalanan kita dan membahas terkait objek-objek yang ada di keraton Kaibon. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Jonathan. Halo, nama saya Jihan. Halo, saya Nintri Indah. Halo, saya Atia. Nama saya Gofur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resta Jailani. Hai, jadi aku lagi di Istana Kaibon. Istana Kaibon tuh di mana sih? Istana Kaibon itu ada di letaknya di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyan, Kecamatan Pasaman Serang. Jangan lupa kesini. Oke, jadi saya akan menjelaskan sejarah singkat terkait Keraton Kaibon. Nah, Keraton Kaibon atau namanya bisa dibilang keibuan. Keraton ini dibangun oleh Ibu Sultan Saifuddin, Ratu Aisyah, yang pada situ berkedudukan sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten. Mengingat Sultan Saifuddin masih sangat muda untuk memegang tampuk pemerintahannya. Nah, Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1832. Bersamaan dan dihancurkannya itu bersamaan dengan Keraton Sorosoan. Nah, asal muasal penghancuran keraton adalah ketika Dukuy, utusan Gubernur Jenderal Herman William Dendles, meminta kepada Sultan Saifuddin untuk meneruskan proyek pembangunan jalan dari Anyer sampai Panderokan, juga pelabuhan armada Belanda di Teluk Lada. Namun Saifuddin dengan tegas menolak. Dia bahkan memancung kepala Dukuy dan menyerahkannya kembali kepada Dendles, yang kemudian marah besar dan menghancurkan Keraton Kaibon. Nah, berbeda dengan kondisi Keraton Sorosoan yang boleh dibilang rata dengan tanah, pada Keraton Kaibon masih tersisa gerbang-gerbang dan pintu-pintu besar yang ada dalam komplek istana. Nah, pada Keraton Kaibon setidaknya pengunjung masih bisa melihat sebagian dari struktur bangunan yang masih tegak berdiri. Nah, seperti ini nih, kalian masih bisa lihat ya. Nah, sebuah pintu berukuran besar yang dikenal dengan nama pintu pada Padu Raksa atau ya itu khas Bugis, dengan bagian atasnya yang tersambung tampak masih bisa dilihat secara utuh. Nah, deretan candi Banter khas Banten yang merupakan gerbang-gerbang bersayap. Di bagian lain sebuah ruangan persegi 4 dengan bagian dasarnya yang lebih rendah atau menjorok ke dalam tanah diduga merupakan kamar dari Ratu Aisyah. Ratu yang lebih rendah ini diduga digunakan sebagai pendingin ruangan dengan cara mengalirkan air di dalamnya dengan pada bagian atas. Baru diberi balok kayu sebagai dasar dari lantai ruangan. Bekas penyangga papan masih terlihat terjelas pada dinding ruangan ini. Arsitektur Kaibon ini memang sungguh unik karena sekeliling keraton sesungguhnya adalah saluran air. Artinya bahwa keraton ini adalah dibangun seolah-olah di atas air. Semua jalan masuk di depan maupun belakangnya ternyata memang benar-benar harus melalui jalan air. Dan meskipun keraton ini memang didesain sebagai tempat ibu raja, tampak seperti ciri-ciri bangunan keislamannya tetap ada. Karena ternyata bangunan ini, keraton ini adalah sebuah masjid dengan pilar-pilar tinggi yang sangat megah dan anggun. Dan kalau mau ditarik dari dan ditelusuri, jalur air ini memang menghubungkan laut sehingga dapat dibayangkan betapa indahnya tata alur jalan menuju keraton ini pada waktu itu. Ya, saran kami melihat kondisi wisata yang seperti ini ya. Masyarakat seharusnya lebih aware gitu terhadap wisata di sini. Seharusnya masyarakat tidak harus bermain di daerah sini. Boleh bermain, tetapi merusak citra yang sudah diciptakan pemerintah untuk memperbagus, membangun fasilitas semua ini. Malahan kultur, bangunan mungkin akan menjadi tempat rusak. Bahkan rumput-rumput yang sudah ditanam pemerintah juga akan sia-sia apabila objek wisata ini terlalu bebas orang masuk ataupun bermain di dalamnya.
Baik, jadi kami di sini akan menjelaskan peraturan-peraturan apa saja yang harus dipatuhi oleh pengunjung atau wisatawan. Jadi yang pertama yang saya akan menjelaskan adalah tidak boleh merokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa merokok itu berbahaya bagi diri sendiri dan bagi lingkungan. Contohnya apa bagi lingkungan? Puntung rokok itu bisa membakar tanaman-tanaman yang ada. Dan bisa puntung rokok itu bisa membuat menjadi kotor gitu lingkungan. Lalu selanjutnya adalah menginjak tanaman. Jika kita menginjak tanaman di sini, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa merusak lingkungan di sini. Selanjutnya itu tidak boleh mencoret dinding. Ya kita tahu, mencoret itu tidak boleh sebetulnya. Apalagi di tempat sejarah seperti ini. Kenapa? Ya karena kita bisa merusak sejarah-sejarah yang ada di sini. Seperti gambar yang bermacam-macam, aneka ragam. Betul Atia? Iya, betul. Nah, betul sekali. Oke, selanjutnya itu buang sampah sembarangan. Di sini tuh banyak sekali tong sampah yang disediakan oleh pemerintah. Itu mengapa? Supaya kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Jangan kepada kenangan. Kenangan itu harus dibuang ke tong sampah. Betul Atia? Baik, di sini saudari Atia akan menjelaskan. Nah, kita juga harus menjaga keaslian dan budaya lokal dengan tidak mengganggu atau merusak tempat bersejarah. Jangan juga menyebabkan kerusakan dan menghancurkan dinding, lantai, dan benda lainnya. Pasal ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan kebersihan tempat wisata, serta menghormati penduduk setempat dan lingkungan sekitar. Baik, untuk penutup, jadi setelah kita menjelaskan peraturan-peraturan yang ada, saya Muhammad Tresta Jailani dan Siti Atia ingin penutupnya itu. Jadi kita harus mematuhi peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis, karena di sini adalah sejarah Provinsi Banten. Kita nggak boleh merusak yang ada di lingkungan sini. Baik, jadi ya harus patuhi peraturan-peraturan yang ada ya sob. Dadah. Oke guys, jadi kita sudah menyelesaikan studi kebantenan di Keraton Kaibon. Nah, jadi apa nih guys kesan-kesan kalian selama mengikuti studi kebantenan di Keraton Kaibon ini? Seru ya. Asik parah. Jadi kelompok 4 ini berharap supaya teman-teman yang menonton bisa mendapatkan ilmu terkait adanya di Keraton Kaibon. Sekian, terima kasih. Dadah. Bye.